Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa ulumina wa ulum shaykhina wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakati amin ila an qala. Masih pembahasan tentang bab muraqabah. Muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu muraqabah. Masih hadis yang pertama. Qal fa akhbirni 'anil ihsan. Malaikat Jibril berkata, ingat malaikat Jibril yang saat itu menyerupai seorang laki-laki. Qal fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Ini pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Bahasa kitanya, ihsan itu apa ya Rasulullah? Ihsan itu apa sih? Di sini ada namanya ihsan? Banyak. Ihsan itu, yang punya nama ihsan harus super baik. Harus super baik. Karena ihsan itu bukan sekedar baik. Nanti kita akan kaji ini. Ya. Nah, yang punya nama ihsan kok kelakuannya masih susah untuk diarahkan, segera bertobat. Ya. Karena apapun itu memang nama itu al-asma la tu'allal itu benar. Jangan tanya kenapa namanya si Anu, ya enggak perlu ada kenapa kalau nama, suka-suka dong. Kan gitu. Walaupun munasabah itu kecocokan itu biasanya ada. Contoh, Ihsan ini punya orang tua. Kenapa orang tuanya memberikan nama dia Ihsan? Bisa jadi alasan pertama kecocokan saja, bukan illah hakikiyah, bukan alasan sesungguhnya. Bisa jadi doa agar anaknya yang diberi nama Ihsan betul-betul menjadi seorang muhsin. Jadi ihsan dengan muhsin itu ya, ihsan itu perbuatannya atau sifatnya, muhsin itu pelakunya. Maka harus baik. Sudah namanya ihsan, muhsin harus baik, super baik. Karena begini, likulli musamman min ismi nasib. Orang yang punya nama itu biasanya punya jatah daripada namanya. Ihsan artinya apa? Soalnya super baik, udah bahasa simpelnya gitu loh, super baik. Ya berarti yang punya nama ihsan juga harusnya dapat jatah dari namanya, dari arti makna yang dikandung oleh namanya, super baik ya. Namanya Abdul Latif, Latif itu lembut. Abdul Latif biasanya memang lembut orangnya. Giliran namanya Abdul Jabbar, masya Allah, suaranya aja menggelegar, serem. Abdul Jabbar. Ya, baik. Kita masuk pembahasan, kembali kepada pembahasan. Fa akhbirni al-ihsan. Ihsan di sini ihsan apa sih? Fa akhbirni 'anil ihsan. Ihsan di sini ihsan apa? Sini ada alif lam. Kalau antum ngaji tajwid ada alif lam ta'rif katanya. Kalau masuk pada pembahasan nahwu, balaghah itu berarti sudah beda lagi. Al di sini, alif lam di sini, ini untuk Ini wawasan untuk para santri, lil ahdi dzihni,
Anak-anak tafakuh, ini al lil ahadidz dzihni. Ahad itu semacam ikatan artinya. Dzihni itu ini otak kita. Ya. Dzihn. Maksudnya apa? Malaikat Jibril bertanya tentang ihsan. Nah, kita bertanya, ihsan yang mana? Ihsan yang ihsan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dalam banyak ayat, itu maksudnya. Maka di sini ahad. Ihsan yang mana? Ihsan yang disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Di antara ayatnya apa? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, itu. Innallaha yuhibbul muhsinin, itu ada ihsannya di dalamnya. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, itu ihsan. Jadi ceritanya nak, dalam Al-Qur'an banyak ayat yang berkaitan dengan ihsan. Bahkan dalam ayat-ayat tersebut digambarkan bahwa ihsan itu memiliki pangkat dan derajat yang sangat tinggi. Di antaranya apa? Siapapun yang mengamalkan namanya ihsan, maka dia dicintai Allah. Makanya Allah berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Ini luar biasa sekali ihsan ini. Yang berbuat ihsan, maka Allah juga akan balas dengan ihsan. Ini luar biasa. Al jaza' min jinsil amal, ini luar biasa. Muhsinun itu ahli surga itu, dan seterusnya. Jadi di Al-Qur'an disebutkan banyak ayat yang berkaitan dengan ihsan, sehingga malaikat Jibril ingin mengajari umat Islam, saat itu diwakili oleh para sahabat, memberitahukan kepada umat Islam, memberitahukan kepada para sahabat tentang keagungan pahala ihsan dan kesempurnaan pangkat daripada ihsan itu. Maksudnya sangat tinggi. Oleh karenanya malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang ihsan. Para sahabat sudah tahu ihsan. Kenapa? Karena disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Oleh karena ini pakai alif lam anil ihsan. Ihsan yang tertentu. Yang tertentu yang mana? Itu loh yang dalam Al-Qur'an, itu maksudnya. Karena saking agungnya pahala ihsan, saking luhurnya derajat ihsan, maka malaikat Jibril ingin memberitahu, ingin mengajari umat Islam yang saat itu diwakili oleh para sahabat tentang ihsan, dan ditanyakan ihsan tersebut kepada Rasulullah. Nah, itu maksudnya. Ini yang pertama. Maka apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu hendaknya engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, maksudnya tidak sampai derajat ini, derajat yang pertama, seakan-akan dalam ibadah melihat Allah, fa innahu yaraka, maka ketahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Nah, ini maqam ihsan. Makanya maqam ihsan itu ada dua. Maqam ihsan itu ada dua. Maqam yang pertama namanya maqam musyahadah.
Maqam yang kedua namanya maqam muraqabah. Musyahadah itu apa? Musyahadah itu artinya adalah menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan Allah. Ini maqam pertama. Jadi ada hamba-hamba pilihan Allah ketika beribadah, seakan-akan ketika dia beribadah, beliau menyaksikan Allah dengan mata kepalanya. Walaupun betul-betul menyaksikan dengan hatinya, bukan dengan mata kepalanya. Memang ada hamba-hamba Allah itu yang melihat apapun, mendengar apapun, itu langsung yang diingat Allah. Melihat sesuatu yang indah langsung ingat Allah. Yang disaksikan Allah terus. Kenapa? Oh, ini yang menciptakan Allah kok. Oh, Allah lagi. Melihat sesuatu yang tidak indah pun yang diingat Allah. Ini kuasa Allah menciptakan seperti ini. Melihat apapun, melihat gunung, melihat lautan, langsung nyambungnya ke Allah. Jadi melihat makhluk Allah seakan-akan melihat Allah langsung. Matanya memang tidak melihat Allah, tapi hatinya menyaksikan Allah. Ini musyahadah. Ini yang tinggi. Ini makom yang tertinggi, ini nomor satu ini. Ya Rabb. Mendengar apapun yang diingat Allah. Wah, ini sudah, kalau orang sudah pangkatnya seperti ini sudah bukan sekedar wali. Kira-kira kalau ada orang sampai pangkat atau makom ini, sempat nggak dia maksiat? Sempat nggak dia maksiat? Nggak mungkin. Seakan-akan dia melihat Allah, hatinya menyaksikan betul, menyaksikan adanya Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, kasih sayang Allah, penuh hatinya dengan makna-makna kebaikan, kesempurnaan Allah. Nggak bakal sempat dia maksiat, nak. Nggak bakal sempat waktunya sholat lama-lama di kamar mandi, itu nggak bakal sempat, nak. Memperpanjang wudhu itu nggak ada, itu nggak bakal sempat. Nggak bakal sempat waktunya wiridan kok pergi ke hammam izin begitu, nggak sempat. Kemudian berlama-lama atau pergi ke kamar atau pergi kemana, nggak sempat. Ini kalau sudah sampai makom ini Allah Allah sudah. Apapun Allah 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 Allah. Melihat langit Allah, melihat bumi Allah, melihat pepohonan Allah, Allah semuanya Allah. Melihat apapun Allah. Bahkan melihat diri sendirinya Allah. Allah itu maksudnya dia langsung, segala sesuatu itu menunjukkan Allah. Jadi secara otomatis langsung yang hadir dalam hatinya adalah Allah. Bukan berarti menafikan segala sesuatu, bukan. Bukan berarti mengatakan oh ini Allah bertempat, Allah bersatu dengan makhluknya, enggak, bukan seperti itu maknanya. Musyahadah, menyaksikan segala sesuatu, melihat segala sesuatu seakan-akan melihat Allah. Melihat apapun, mendengar apapun, langsung otomatis hatinya sambung dengan Allah. Allah, Allah dan Allah. Baik. Ini maqam musyahadah yang pertama. Kemudian yang kedua, ini maqam muraqabah. Jadi yang maqam muraqabah ini adalah maqam seseorang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Bukan dia yang mengawasi Allah, menyaksikan Allah, tapi dia merasa disaksikan oleh Allah. Ini lebih rendah daripada yang pertama. Dan yang kedua ini disebut muraqabah. Selalu merasa diawasi. Gambarannya gini lah nak, yang simpel saja. Walillahil mathalul a'la. Gambarannya simpel.
Kalau di pondok ini dipasang setiap sudut ada CCTV, kalian merasa diawasi atau tidak? Merasa diawasi atau tidak? Merasa diawasi. Mau buang sampah sembarangan, ada CCTV. Ya kan? Lihat. Mau buang sampah sembarangan, ada CCTV. Malah diawasi. Mau iseng ke temennya, ketahuan nanti sama CCTV. Rindu sama orang tua, mau nangis, aduh ada CCTV. Ngantuk, ada CCTV. Ada CCTV. Ngerasa diawasi. Dan beruntung bagi seorang hamba yang dia merasa diawasi oleh Allah. Karena itu kepastian. Allah melihat itu udah pasti. Allah tahu segala gerak-gerik kita itu pasti. Diamnya kita, bergeraknya kita, Allah tahu. Bahkan apa yang ada dalam hati kita, Allah tahu. Apa yang sedang dipikirkan oleh kita, tahu. Yang di otaknya ada pengen zuat, pengen nikah, Allah tahu. Allah tahu semuanya. Ini makom yang kedua, tingkatan yang kedua ini. Tingkatan selalu merasa diawasi oleh Allah. Makanya gini, akidah itu, tauhid itu ada tauhid i'tiqadi, ada tauhid amali. Tauhid i'tiqadi itu ilmu akidah itu, ilmu kalam itu namanya tauhid i'tiqadi, aqli. Kita sudah beriman dengan akal kita. Akal yang merupakan salah satu sebab kita mendapatkan ilmu. Dengan akal kita, kita sudah beriman akan adanya Allah. Sudah selesai. Kita pun meyakini seyakin-yakinnya Allah punya sifat basar, melihat. Kita pun meyakini seyakin-yakinnya Allah punya sifat sama', mendengar. Dan kita tahu bahwa ilmu Allah itu muta'alliq bil wajibat wal jaizat wal mustahilat. Ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu, baik itu yang wajib atau mustahil ataupun jaiz aqlan, secara akal. Ilmu Allah mencakup semuanya. Artinya tidak ada satupun aktivitas, kegiatan, diamnya kita, bergeraknya kita, apapun yang kita lakukan, bahkan apa yang ada dalam hati kita, amalan hati kita, Allah tahu semuanya. Itu keyakinan kita meyakini itu. Cuman pertanyaannya, keyakinan tersebut ditarik, diwujudkan dalam dunia nyata atau tidak? Apa sekedar keyakinan? Nah, urusan dengan keyakinan itu ada akidah namanya. Ilmunya ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu tauhid, al-fiqhul akbar. Itu urusannya. Tapi menghadirkannya dalam kehidupan nyata, menghadirkannya dalam amalan nyata, itu urusannya. Kalau urusan ini namanya tauhid amali, itu adalah tasawuf. Ini tidak semua orang yang meyakini Allah itu ada, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, selalu sadar, hadir, selalu hadir, selalu merasa diawasi oleh Allah. Tidak semuanya seperti itu. Dia boleh tahu, belum tentu dia mengamalkan. Karena tidak semua yang tahu mengamalkan, gitu. Tidak semua yang tahu mengamalkan. Maka dari itu, dalam hadis ini kita belajar tentang 3 unsur. 3 unsur, 3 pokok, 3 dasar agama Islam. Jadi Islam itu pokoknya 3 ini. Yang pertama adalah al-iman, urusannya dengan keyakinan. Yang kedua adalah al-islam. Islam tentu maknanya ada 2. Seperti yang sudah disebutkan pada pertemuan lalu, ada makna Islam itu adalah amalan-amalan zahir. Ada makna Islam itu kadang adalah istislam, pasrah, tunduk patuh. Tapi Islam yang di sini
Jika disandingkan dengan iman, di sini Islam adalah maksudnya amalan-amalan zahir. Lihat. Kemudian rukun unsur yang ketiga adalah ihsan. Bahasa lainnya iman itu akidah, Islam di sini itu adalah fikih, kemudian ihsan di sini itu adalah tasawuf. Maka tiga ilmu ini wajib dipelajari dan diamalkan. Nah, orang yang yakin, dia punya akidah yang benar. Allah itu wujud, maha wujud. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Dia yakin itu. Baik, pertanyaannya, keyakinanmu apakah engkau praktekkan? Apakah hatimu mempraktekannya? Untuk praktek keyakinan tersebut agar diamalkan oleh hati kita, betul-betul selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini urusannya adalah urusan tasawuf. Maka tiga ilmu ini disebut oleh para ulama adalah ilmu yang fardhu ain, yang wajib dipelajari oleh setiap muslim yang mukallaf. Wajib, enggak bisa tidak. Makanya setiap yang berjuang di tempat ini bersama kami, bersama guru mulia Buya Yahya, diharapkan, bahkan akan kami wajibkan untuk mempelajari tiga ilmu ini, tidak boleh tidak, agar akidahnya benar, tata cara ibadahnya pun benar, juga hatinya selamat. Karena salah satu dari tiga ilmu ini jika hilang, maka amal ibadahnya bisa tidak diterima. Ini mengerikan sekali. Bahkan kalau dengan akidah urusannya, imannya jadi luntur. Wal'iyadzubillah. Baik, sebelum kita membahas tentang ihsan, kita review, kita murajaah Islam, iman, ihsan. Kita Islam dulu. Islam itu memiliki dua makna seperti yang disebutkan tadi. Kadang-kadang yang dimaksud adalah makna yang pertama, kadang-kadang yang dimaksud adalah makna yang kedua. Jadi kalau disebutkan Islam, apa Islam itu? Islam itu kadang maknanya adalah al-a'mal adh-dhahirah, perbuatan-perbuatan zahir dalam syariat. Salat zahir karena kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Puasa zahir. Orang zakat jelas itu amal-amalan zahir yang nampak jelas. Haji itu amalan zahir nampak jelas. Ini disebut Islam. Dan kadang Islam juga disebut Islam tapi makna yang dimaksud adalah al-istislam wal khudu wal inqiyad. Istislam itu pasrah, khudu itu tunduk, inqiyad itu nurut, ngikut, patuh. Itu juga Islam. Ya, itu juga Islam. Kemudian iman maknanya adalah at-tasdiq al-jazim, at-tasdiq al-jazim. Ini kakak-kakak tafaku diperhatikan. Dalam ujian ketika ditanya tentang hakikatul iman, banyak yang jawabannya kalau bahasa kitanya ngacabrul, nggak jelas. Ditanya hakikatul iman, jawabannya ke kanan ke kiri. Hakikatul iman itu apa sih hakikatnya? At-tasdiq al-jazim bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambahi lebih lengkapnya mimma ulima daruratan. Jadi namanya iman itu adalah meyakini, membenarkan, mempercayai, yang mana derajat keyakinan, derajat membenarkan, derajat mempercayai itu yang jazim, yang kuat. Itu namanya iman. Itu namanya iman. Percaya terhadap apa? Membenarkan apa? Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi kalau kita meyakini, membenarkan, mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah, berarti kita beriman. Selesai. Simple. Karena tasdiq itu maknanya apa sih? Al-i'tiqad. At-tasdiq bisyai' maknanya i'tiqad annahu haqqun. Orang yang mempercayai, mengimani
meyakini, membenarkan sesuatu, maknanya dia memiliki keyakinan dalam hatinya bahwa sesuatu itu benar, itu maknanya tasdik. Kalau ditanya iman itu apa? Iman itu pokoknya percaya, yakin, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu iman. Kita masuk pada yang ketiga, ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallah, hendaknya engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, ini ihsan. Seakan-akan engkau melihat Allah secara langsung. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, kalau kamu belum mampu sampai derajat ini, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ini yang pasti. Allah menyaksikanmu, ini yang pasti. Dan ihsan itu kesimpulannya gini ya. Kita simpulkan, semua makna yang disebutkan, yang mencoba menafsiri makna ihsan, tentang lafaz ihsan ini kandungan maknanya apa, itu semuanya kembali kepada itqanul ibadah. Itqanul ibadah, perhatikan oleh kalian. Ihsan itu pada akhirnya kembali pada itqan al-ibadah. Itqan itu apa sih? Itqan itu sungguh-sungguh, telaten, teliti, itu itqan namanya. Detail, itu itqan. Makanya mutqin. Nah, anak-anak tahfidz mungkin kalian pernah dengar istilah mutqin. Itu mutqin enggak? Kalau hafalannya mutqan. Kalau orangnya namanya mutqin. Mutqin itu maksudnya apa? Hafalannya betul-betul detail, kuat betul-betul. Nah itu. Dan ihsan itu pada akhirnya kembali kepada al-itqan atau itqanul ibadah. Teliti betul-betul, telaten betul-betul, sungguh-sungguh betul-betul dalam ibadah. Kita gambarkan begini itqan itu ya. Anggap saja ada seorang ahli seni yang biasa membuat bangunan. Anggap saja membuat bangunan megah, bangun masjid misalkan. Ada orang membangun masjid atau bangun bangunan apapun, itu sifatnya asal-asalan. Jadi kelihatan ketidakseimbangan dan ketidakindahan bangunan tersebut karena asal-asalan. Campuran pasir dengan semennya tidak tepat, warna catnya juga nggak jelas. Warna catnya kayak warna cat jemuran, jadi ada hijau, ada kuning, ada ini, campur aduk pokoknya. Satu contohnya. Sudah gitu kombinasinya nggak tepat, nggak ada rasa seninya sama sekali. Kemudian, wah sudah amburadulnya betul-betul, plafonnya nggak jelas, lampunya nggak jelas terus. Ini orang bekerja namanya sembrono ini. Dia disebut ghair mutqin. Dia tidak itqan. Ada satu lagi dengan detail, bahkan sampai sudut ke sudut itu diukur dengan detail, betul-betul dipertimbangkan. Semuanya ada hitungannya secara detail. Penempatan kenapa lampu ada di sini, kenapa tidak di situ, itu ada jawaban secara ilmiah detail. Kemudian kenapa warnanya begini, karena begini, kenapa jendelanya pakai yang ini, semuanya detail. Sehingga orang ketika masuk itu indah, nyaman, luar biasa. Ketika melihat itu indah, setiap orang yang melihatnya memujinya, ini luar biasa. Sempurnanya, itu namanya itqan. Begitu pula dalam ibadah, orang yang sudah sampai makom ihsan itu dalam ibadah pasti mutqin, detail, tidak akan meninggalkan dalam ibadah itu satu amalan apapun yang memang dianggap baik sebagaimana mestinya. Jadi yang namanya ihsan itu adalah itqan dalam ibadah, tekun, teliti, detail dalam ibadah dengan cara melaksanakan ibadah tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan perintah, plus dengan selalu beserta
selalu mengawasi atau menjaga hak-haknya. Pertama, menjaga haknya Allah, kemudian dengan tunduk patuh kepada Allah. Ini namanya ihsan. Ihsan itu itqan ibadah, kemudian riayat huquqillah, kemudian al-khudu', ikhlas di dalamnya. Itu namanya ihsan itu. Maqam ihsan itu yang seperti itu. Maqam ihsan seperti itu. Kalau diibaratkan begini, ini analogi lagi. Ada contohnya, pengumuman para santri Al-Bahjah akan para pengurusnya akan mengadakan perlombaan. Apa itu perlombaannya? Perlombaannya adalah mungut sampah. Sampah ada yang gede, ada yang kecil. Ada yang gede, ada yang kecil. Pokoknya yang kamarnya atau tempatnya bersih, maka dia pemenangnya. Diawasi oleh para pengurusnya. Hadiahnya besar. Hadiahnya umroh contohnya. Kira-kira kalian ketika mengut sampah itu, apa yang diambil yang gedenya, yang kecilnya tinggalin? Atau yang diambil yang kecilnya, yang gedenya tinggalin? Atau semuanya dibersihkan? Tidak, kalian melihat sampah kecuali kalian ambil, kalian bersihkan. Gimana? Mana yang benar? Ya kan? Karena merasa diawasi dan ada hadiah yang besar. Begitu pula orang yang sampai pada maqam ihsan. Kenapa ibadahnya sempurna? Kenapa ibadahnya bagus? Karena selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga tidak ada kesempatan untuk ibadah kecuali digunakan. Tidak ada amalan yang sifatnya membuat Allah ridha kecuali dilakukan, dan seterusnya itu. Apalagi di belakang semua ini ada pahala yang besar. Oleh karenanya, kalau orang sudah sampai maqam ihsan, maka otomatis ibadahnya pasti benar. Nggak ada orang yang ngentengin ibadah tuh, nggak ada. Apalagi para pejuang yang mengatasnamakan dirinya pejuang, jangan sampai wudu saja nggak benar. Katanya pengen ridha Allah, ya minimal wudunya benar, sholatnya benar. Yang dikhawatirkan jangan-jangan wudunya tidak benar, sholatnya nggak benar. Ini gambaran zahir saja. Orang yang sudah sampai maqam ihsan, yang selalu merasa diawasi oleh Allah, tidak akan bermaksiat. Orang yang sampai maqam ihsan, yang selalu merasa diawasi oleh Allah dalam ibadah, dia sungguh-sungguh tekun, teliti, detail, betul-betul tidak meninggalkan celah sedikit pun dalam ibadah. Tidak ada satu amalan yang dianggap amalan soleh kecuali pasti dilakukannya, karena selalu merasa diawasi oleh Allah, dan di belakang semua itu ada hadiah dari Allah, pahala yang besar, maqam yang tinggi. Sudah itu. Semoga kita semuanya sampai kepada maqam ihsan. Wallahu a'lam bishawab.